Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Kendit, sudah kau siapkan semua dupa, arang dan kemenyan itu? Sudah, Guru. Arang sudah dibakar, siap untuk memanggil Gusti Gentayangan. Bawa kemari. Dan kau, Ki Jero, dengarkan seluruh pembicaraan dan ucapan yang dikatakan Gusti Gentayangan, supaya kita semua mendengar dengan jelas di manakah sebenarnya Anting Wulan itu bersembunyi bersama Raden Saka. Baik, Guru. Aku akan cermat mendengarkannya. Guru, ini dupanya dan ini menyannya. Menyan putih, Guru. Iya. Letakkan di depanku. Ya, begitu. Ya, bagus. Sekarang kita mulai untuk memanggil sahabatku dari alam gaib. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada panas. Ada yang datang, ada yang pergi. Aku, Nirambi, memanggil sahabatku, Gusti Gentayangan dari Gunung Tengger. Datanglah bersama asap kemenyan dari dupa di hadapanku ini. Datanglah Gusti Gentayangan. Datanglah. Fuas. Nirambi, aku sudah siap menunggu kau memanggilku. Iya, sekarang waktunya aku akan mencari persembunyian Anting Wulan. Malam hari buatku menjadi terang benderang seperti siang. Gusti Gentayangan, apakah ada syarat lain yang perlu kau bawa dari sini? Iya, aku minta setetes darah sepasang suami istri. Darah itu untuk senjata melawan pintu pertahanan Anting Wulan. Baiklah sahabat, kebetulan kedua murid-muridku ini sepasang suami istri. Bagus. Lekaslah toreh ujung jari-jarinya dengan pisau. Aku membawa daun sirih hitam. Letakkan darah-darah itu di atas daun sirih hitam ini, Nirambi. Iya, Gusti Gentayangan. Yuk Kendit, Ki Jero, loncorkan tanganmu ke depanku. Ya, begitu. Nah, tahan ya. Aku akan toreh tanganmu dengan ujung pisau ini, ya? Baik, Guru. Dari ujung jari tangan Ki Jero dan Yukendit menetes darah di atas daun sirih hitam, lalu dibawa pergi oleh Gusti Gentayangan. Sementara itu Anting Wulan di sebuah gua menanti kedatangan Raden Saka. Apakah Kakang Saka mendapat halangan? Sampai sekarang belum juga datang. Begitu banyak cobaan silih berganti menggodaku. Asap apakah itu? Astaga, asap itu bergulung-gulung ke dalam gua. Asap ini seperti siang tadi yang datang menggangguku. Siapakah yang akan melakukan kejahatan terhadap diriku dengan ilmu tenung? Siapakah? Anting Wulan,
Aku datang lagi menemuimu, Anting Wulan. Kau akan menyihirku lagi dengan kaca saktimu itu? Atau kau akan adu tanding kesaktian terhadapku, makhluk setan? Atas nama yang agung, lindungilah aku dari segala yang jahat dan yang keji. Engkau yang menjadikan siang dan malam. Asal air kembalilah ke air, asal tanah kembalilah ke asalnya. Sirnalah seluruh kejahatan di Marjapada ini. Panas. Panas sekali doa dan puji-pujimu, Anting Wulan. Tapi dengan kaca sakti ini, aku dapat mendekatimu. Nah, tidurlah kau anak manis. Tidurlah dengan tenang di situ. Lalu kau katakan di mana pusaka arca emas itu kau simpan, Anting Wulan? Kepalaku terasa pusing. Alam ini berputar-putar kencang sekali. Apakah telah datang lindu di atas alam ini? Eyang, kuatkanlah hatiku, Eyang. Ada makhluk gaib menggangguku, Eyang. Kenapa alam di sekitarku tiba-tiba menjadi gelap gulita? Kenapa menjadi gelap gulita? Anting Wulan, kau dalam pengaruh setan Tengger, raja segala marakayangan. Ayo, takluklah hatimu. Pergilah. Dadaku sakit. Anting Wulan setelah melakukan pukulan bertubi-tubi ke arah bayangan besar hitam itu, lalu jatuh terkapar. Dari mulutnya memuntahkan darah hitam kental. Seiring dengan itu, bayangan hitam yang mengganggunya lenyap ditiup angin. Kijero dan Yukendit dengan sabar menunggu asap dupa yang mengepul bergulung-gulung. Lalu, Nirambi, aku datang lagi. Tugasku sudah selesai. Bagaimana sahabatku? Berhasil mendapatkan tempat persembunyiannya? Iya, aku berhasil. Dan sekarang Anting Wulan terkapar sendirian di sebuah goa di sebelah barat dari sini. Di tebing curam, kalian boleh mengambilnya malam ini. Terima kasih sahabatku Gontayangan. Nah, sebagai hadiahku, aku telah menyediakan secanting madat cair untukmu sahabat. Terimalah dengan senang hati. Ya, terima kasih. Terima kasih Nirambi. Aku minum dulu persambahanmu itu. Nah, segar sekali. Nah, selamat tinggal. Nah, Kijero, ku perintahkan kepadamu untuk ke gua itu bersama Yukendit. Berangkatlah sekarang. Siap melaksanakan perintah guru. Yang kutemukan di desa Galintung ini hanya rumah yang porak-poranda dan penggalian-penggalian yang tidak teratur.
Benda-benda bersejarah bertebaran tidak karuan. Sayang sekali, tidak ada peninggalan yang berharga lagi. Semuanya hancur tidak karuan. Sekarang sebaiknya aku kembali saja menemui Anting Wulan. Kasihan, hampir 1 harian aku tinggalkan. Dengan bekal makanan seadanya dan obat pencegah racun berbisa, cukup untuk bertahan beberapa hari. Kendit, itu goa yang berada di tepi tebing sudah nampak dari sini. Ayo cepat, Kendit. Iya, Kakang. Lihatlah itu, Kendit. Anting Wulan terkapar. Aku akan menggendongnya ke kaki Gunung Semeru. Tunggu dulu, Kakang. Aku yang membawanya. Jangan, Kakang. Oh, rupanya kau cemburu. Ya, baik. Bawalah olehmu. Aku tahu sifat-sifatmu, Kakang. Kau mudah terpengaruh kalau melihat yang cantik. Iya. Sudahlah, jangan bertengkar. Hayo, bawa perempuan itu. Iya, Kakang. Anting Wulan yang terkapar tidak berdaya dibawa oleh Yuk Kendit ke perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Lalu tubuhnya diikat dengan rantai dalam posisi berdiri, di bawahnya uap panas membias. Sebentar saja tubuh itu penuh keringat dan pelan-pelan Anting Wulan sadar. Ketika sadar apa yang terjadi pada dirinya, berusaha berontak tapi sia-sia. Tubuhnya semakin lemas. Kenapa aku jadi begini? Siapakah yang telah menangkap ini? Haus. Kakang Saka. Anting Wulan, sekarang kau tidak berdaya dan sebentar lagi malaikat maut akan menjemputmu. Nah, Anting Wulan, sebelum malaikat datang, di manakah kau sembunyikan arca emas Dewa Siwa itu? Manusia serakah. Walaupun lidahku kalian potong dengan 1000 pedang, nantinya aku tidak akan memberikan jawaban. Perempuan sombong, perempuan angkuh. Kau kira kau saja yang sakti di jagat ini? Nah, Anting Wulan, aku ingin mematahkan tanganmu. Kau rasakan ini. Hiat! Dengan sekuat tenagaku, akan kulambari diri ini dengan tenaga dalamku. Pukulanku tidak berhasil. Benar-benar kau sakti, Anting Wulan. Tapi dengan pukulan badai hitam, kau tidak akan bisa menahannya. Kuserahkan diriku ini kepadamu yang agung. Tidak mungkin pukulanku meleset. Tidak mungkin. Setan alas, aku tidak berhasil melukaimu. Sebaiknya kubunuh saja kau. Yuk Kendit, apa yang kau lakukan dengan tawananku itu? Apakah kau lupa bahwa kita sedang mengorek keterangannya? Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa menahan amarahku. Perempuan ini telah mengalahkan diriku, Guru. Yuk Kendit, aku tidak mengajarkan muridku untuk menjadi seorang pengecut. Tindakanmu tadi tidak kubenarkan. Kau telah melanggar perintahku. Bukankah tadi aku hanya menyuruhmu untuk menjaganya, bukan untuk membunuhnya? Sekali lagi, maafkan aku, Guru. Aku begitu bernafsu. Ya, aku tahu. Selain kau akan menghabisi jiwanya, kau terdorong oleh api cemburu. Kau takut kalau Ki Jero berbuat macam-macam, bukan? Iya, Guru. Apakah kau belum puas menikmati kehidupan yang penuh birahi, Yuk Kendit? Tidak, Guru. Tapi aku takut kepada Ki Jero. Kalau sudah mendapatkannya yang baru, yang lama ditinggalkan, seperti Menur itu contohnya. Kepada Anting Wulan tidak akan terjadi, Yuk Kendit. Siapa tahu, Guru, matanya tidak dapat membohongi diriku. Kemarin aku melihatnya penuh api nafsu asmara. Ya sudahlah. Sekarang kau siapkan dupa. Aku akan memanggil sahabatku. Anting Wulan akan kusuruh mengaku dengan cara lain. Iya, Guru. Melaksanakan perintah.
kelelahan, tersiksa oleh panas dan rasa haus. Tubuhnya bermandikan keringat, lehernya terasa kering, merintih. Sementara itu di lain tempat, Raden Sakapalwaguna penuh kemarahan. Setan! Anting Wulan ada yang menculiknya. Tapi siapa yang berlaku jahat ini? Ataukah komplotan Ki Jero? Tidak mungkin. Mereka kemarin telah dipecundanginya. Kasihan Anting Wulan. Harus aku temukan. Dan sepasang permata biru itu juga harus ditemukan pula. Ada yang berkelahi. Di sebelah sana suaranya. Ya, akan aku lihat siapa yang sedang adu kekuatan. Mampus kau perempuan rendah! Hebat rupanya ilmu yang kau miliki, Melur. Tapi aku akan melumpuhkanmu. Ya, setelah itu kau akan kuajak terbang ke sorga. Manusia kotor, manusia rendah. Apa kau kira aku ini perempuan yang mudah kau ajak berbuat terkutuk, ha? Sekarang nampaknya kau berubah. Kau telah menjadi perempuan yang mau membela kebenaran. Akar maut, manusia dalam hidupnya mempunyai perubahan. Apakah kau tidak sadar kalau kita ini akan mati? Jangan mengajari aku, Melur. Ingat olehmu. Kita ini sebelum mati harus menikmati dulu sebagian hidup dengan bergembira. Lalu kita merajai sebagian jagat raya ini dengan kesaktian seperti Ratu Sima, ratu pertama di tanah Jawa ini. Namanya sampai sekarang harum dan dihormati orang karena kesaktiannya. Nah, kenapa kau tidak menuju ke arah sana, Melur? Apakah kita akan menjadi seorang biksu yang jauh dari urusan duniawi? Cakar maut, Gusti Ratu Sima bertahta dan terkenal namanya serta kesaktiannya untuk membela kebenaran, bukan kejahatan. Cakar maut, kau berjalan di arah yang salah, arah yang terkutuk. Wah, hebat sekali kata-katamu. Apakah kau akan menyucikan dirimu melebur dosa-dosamu? Tidak, Melur. Tidak. Dosa-dosamu juga telah menumpuk ibarat gunung disusun menjadi 1000 gunung. Dosamu belum ada ampunnya, Melur. Jangan banyak bicara. Ayo, kenapa kau diam tidak menyerangku? Hah? Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Kurang ngajar. Matamu jelalatan seperti kucing mencuri ikan. Aku sedang menikmati tubuhmu yang indah itu, Melur. Tentunya mengasihkan. Ngajar. Hop, Busko, Cakar maut. Hampir saja leherku putus. Ini balasanku. Balas lagi seranganmu, Cakar maut. Sekarang jangan menyesal. Jaga ini pedang dan jarum-jarum mautku. Kau curang, Melur. Kau tampak gagah, Cakar maut. Iya, kau tampak gagah. Tapi... Kau gila. Kau masih mampu menyerangku. Hop, ya. Tahan. Hop, ya. Dadaku. Setan kau, Melur. Kau menghinaku. Awas pedang ini. Ya. Kau mau membunuhku? Ayo, Cakar maut.
Kau menusuk lenganku dengan pedangmu itu. Kejam Cakar Maut. Melur tidak berusaha menangkis. Ilmu pelumpuh daya penambah birahi telah mempengaruhinya. Kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Sayang kalau dibunuh. Kenapa kau Cakar? Ataukah kita akan terbang melayang bersama-sama? Iya, kita terbang bersama-sama. Tapi kau kulumpuhkan dulu. Hai! Siapakah yang membuat ulah dan menghalangi maksudku? Sayang aku tidak ada waktu untuk melawanmu. Sampai ketemu lagi, sobat. Hai! Tunggu dulu. Hai! Astaga. Cepat sekali lenyapnya. Setan! Aku menyesal tidak dapat terbang bersama-sama Melur. Benar-benar sial nasibku. Begitu Cakar Maut akan melumpuhkan Melur, bayangan lelaki setengah tua menyambarnya dan membawa pergi. Cakar Maut tidak berhasil mengejarnya. Sementara Raden Saka yang mengintai dari balik kerumbul pohon-pohon hutan melesat mengikuti penolong Melur. Kita tinggalkan Raden Saka dan kini kita beralih ke kaki Gunung Semeru di markas perguruan Ki Jero. Jadi, si Anting Wulan itu sulit untuk dikorek keterangannya. Ya, begitulah Guru. Apa tidak sebaiknya kita jebak saja Raden Saka untuk menebus Anting Wulan? Aku belum terpikir ke arah sana. Tapi menurutku, sebaiknya kita pancing Anting Wulan dengan pertanyaan-pertanyaan lain, supaya dengan jelas dan pasti menunjukkan tempat pusaka itu disimpan. Guru, tidak mungkin kita berhasil. Kita telah melakukan cara itu. Guru sendiri pun tidak berhasil mengorek keterangannya. Kita harus berani mengambil resiko yang terakhir ini, Guru. Anting Wulan kita umpan dan kita tukarkan dengan pusaka itu. Kalau Raden Saka menolak, kita bunuh saja. Habis perkara. Ya, aku setuju saja dengan maksudmu, Ki Jero. Tapi kita harus memperhitungkan untung ruginya. Raden Saka berbahaya buat kita. Apalagi sekarang terbebas dari pengaruh ilmu penakluk sukma. Selain itu, musuhmu Melur masih berkeliaran mencari sisi kosong untuk menghancurkan dirimu, Ki Jero. Nah, hal-hal yang sekecil ini harus kau perhitungkan. Lalu apa yang bisa kita perbuat, Guru? Aku yang akan menemui Raden Saka. Kenapa harus Guru yang berangkat menemuinya? Kau tidak bisa menahan emosi. Ilmumu masih jauh di bawah Raden Saka. Itu saja alasannya. Iya, aku memang di bawah Raden Saka. Kau sendiri telah mengakuinya kalau tidak unggulan dengan Raden Saka. Nah, Ki Jero, di sini kau awasi Anting Wulan sambil terus kau korek keterangannya. Iya, Guru. Perintah akan kulaksanakan dengan baik. Kenapa kau kelihatannya seperti orang bingung? Apa yang terjadi, Kakang? Tujuanku masih jauh, Kendit. Lawan-lawan kita banyak berkeliaran yang mempunyai maksud sama. Tapi pusaka itu pasti sebentar lagi dapat kita miliki. Kenapa kita harus takut? Aku tidak takut, Kendit. Tapi tanganku ini terpaksa akan membunuh perempuan yang berkhianat kepadaku. Melur maksudmu? Iya. Melur sekarang orang yang berbahaya buat kita. Kita tidak main-main sembarangan. Pasti di belakang Melur ada pendekar lain yang juga menginginkan pusaka arca emas. Rupanya pertikaian ini semakin ramai, Kakang. Kita harus mencari peluang agar tidak terjadi bentrokan dengan golongan hitam lainnya, Kakang. Benar, Kendit. Usulmu baik sekali. Tapi golongan lain apa mau tahu dengan kita? Mereka sekarang telah mencium jejak Anting Wulan. Ini yang membuat aku resah dan sulit untuk tidur.
Guru kan selalu dekat dengan kita, Kakang. Kenapa kita harus takut? Kalau kita melambari pukulan dan ilmu menjadi satu kesatuan, tentu kekuatannya akan lain. Ilmu bela diri tidak seperti prajurit berbaris. Lalu kekuatannya kelihatan. Ilmu bela diri mempunyai kekuatan sendiri, Kendit. Seperti guru kita tidak bisa melacak Anting Wulan, akhirnya sahabat dari alam gaib dipanggilnya. Nah, itulah ilmu. Satu orang bisa menghancurkan gunung, tapi satu kelompok prajurit belum tentu bisa menghancurkannya. Benar, Kakang. Ya, aku mengerti. Seperti yang aku lihat, Anting Wulan, kalau menurut perhitungan biasa sudah tewas. Tapi kekebalan tubuhnya benar-benar hebat. Dia perempuan sakti yang baru aku temui, Kakang. Nah, kau sendiri sekarang sudah mengerti kalau ilmu silat itu atau ilmu bela diri lainnya mempunyai kekuatan yang sangat rahasia sekali. Rahasia itu hanya si pemiliknya yang tahu. Iya, Kakang. Lalu, apakah sekarang kita teruskan pertanyaan-pertanyaan kita terhadap Anting Wulan? Sekarang giliranku untuk mengorek keterangannya. Dan tugasmu seperti kata guru, menyiapkan dupa dan sesajen lain. Mungkin nanti atau besok guru pasti akan memanggil sahabat gaibnya itu. Semuanya sudah aku siapkan, Kakang. Hanya saja guru tadi lupa, terburu-buru untuk mencari Raden Saka. Kalau begitu, kau tunggu saja sampai guru datang. Aku mau mengorek keterangan dulu dari Anting Wulan. Iya, Kakang. Dari tubuhnya mengalir keringat berwarna kehitam-hitaman. Apakah racun-racun di dalam tubuhnya akan segera merenggut jiwanya? Wah, harus dicegah supaya aku dapat mengorek keterangannya. Anting Wulan, kau dengar suaraku? Aku dengar, Ki Jero. Aku dengar suaramu. Apakah kau akan mengorek keterangan dariku? Bagus, kau telah mengetahui tujuan. Kau akan sia-sia, Ki Jero, karena benda itu sudah hangus terbakar. Jangan kau bicara tidak menentu. Apakah kau akan membuat kebohongan dalam dirimu sendiri? Kau ketakutan kalau benda pusaka itu terbakar, bukan? Nah, kalau kau inginkan benda itu, lepaskan ikatanku. Apa kau akan bersiasat? Lalu setelah ikatan itu dilepaskan, kau akan melarikan diri? Tidak, Anting Wulan. Aku tidak dapat kubohongi lagi. Kau terlalu licik, terlalu curang. Ada perampok dan pengecut yang ketakutan. Ki Jero, kenapa kau beraninya kepada perempuan yang tidak berdaya? Apakah kau takut mati kalau ikatan di dalam tubuhku ini kau lepaskan? Kau menghinaku. Aku tidak takut dengan tikus kecil macam kau, Anting Wulan. Kalau saja aku tidak patuh kepada guruku Nirambi, ku hancurkan kepalamu. Oh, kenapa tidak kau lakukan saja? Aku siap menerima pukulanmu. Dalam keadaan terikat begini, kau tidak mampu melawanku. Aku masih mampu, Anting Wulan. Baiklah, kalau memang kau menghendaki supaya aku menyerangmu, tapi jangan salahkan aku. Dengan pukulannya, aku dapat meminjam kekuatan ilmunya. Eyang Wanayasa pernah memberikan ilmu yang begitu dahsyat kepadaku. Juga dari Laut Selatan, ilmu Banyu Cakrabuana. Kedua ilmu milikku, kugabungkan untuk menyedot pukulan dari Ki Jero. Lalu pelan-pelan, aku akan mengusir racun yang merambat pelan di dalam tubuhku ini. Anting Wulan, kau terima ini. Ilmu gelombang hitam. Kau akan terjerat oleh pukulan ilmuku ini. Hup, hai. Kutahan, Ki Jero. Hup, hup. Ya. Pukulan itu serap. Gila. Pukulanku amblas ke dalam tubuhnya. Kenapa tenagaku terus mengalir? Tenaga yang kumiliki terserap. Aku tidak bisa menarik pukulanku lagi.
Kau setan, perempuan setan. Hentikan sedotan tenagamu. Lepaskan saja, supaya berbalik pukulannya. Kau perempuan setan. Kakang kenapa? Apa yang terjadi, Kakang? Tubuhmu seperti terlempar. Kendit, kau harus hati-hati dengan Antingwulan. Dia sangat berbahaya. Jangan sekali-kali kau memukulnya. Tenagamu bisa diserapnya. Mungkin dia mempunyai ilmu sihir. Hah? Ilmu sihir? Berarti guru saja yang bisa mengimbanginya. Ayo mari Kakang, masuk dulu ke kamar semedi supaya tubuh Kakang segar kembali. Iya, Kendit. Dengan meringis menahan sakit, Ki Jero dipapah oleh Hiu Kendit ke ruangan semedi. Antingwulan memandang dengan senyum sinis. Ya, kita tinggalkan kaki Gunung Semeru dan kini kita beralih mengikuti Raden Saka di tengah hutan Welingi. Melur ditolong oleh seorang pengemis rupanya. Siapakah kiranya pengemis budiman itu? Aku amati saja dari sini. Melur, kau terkena pengaruh ilmu pelumpuh daya, penambah birahi. Kenapa aku ada di sini? Ki Ageng Lindu, kenapa aku di sini? Duduklah dengan tenang. Kerahkan pikiranmu ke satu titik. Aku melihat adanya pengaruh ilmu di dalam tubuhmu, Melur. Iya. Kenapa tubuhku gemetar begini? Kenapa aku ingin kemesraan, Ki? Kenapa? Pejamkan matamu, Melur. Ya, begitu. Aku akan mengusir pengaruh-pengaruh itu dari dalam tubuhmu. Iya, Ki. Nah, aku akan mulai mengusir pengaruh jahat itu. Samar-samar aku mendengar nama pengemis itu, Ki Ageng Lindu. Nama itu pernah aku mendengarnya. Membuatku penasaran. Ku dekati saja gubuk itu. Hop! Ki Ageng. Kenapa aku tidak bisa menahan perasaan ini, Ki Ageng? Maafkan aku, Ki Ageng. Aku inginkan ada laki-laki yang... Ki Ageng, aduh. Astaga, kenapa kau, Melur? Kau seperti diserang oleh orang dari luar. Badanku sekarang lemas. Apa yang terjadi pada diriku, Ki? Kenapa aku berada di sini? Kau tidak apa-apa, Melur? Tidak, Ki. Tapi kenapa kakiku sukar untuk digerakkan? Mengherankan. Barusan Melur berteriak-teriak karena pengaruh itu tidak bisa aku usir dari tubuhnya. Tapi kenapa tiba-tiba jatuh terduduk? Seperti ada hembusan angin yang menotok jalan darahnya tadi. Kakiku seperti kesemutan. Apakah ini karena pengaruh ilmu dari cakar maut? Tidak, Melur. Sebetulnya aku tidak berhasil mengobatimu. Tapi di luar gubukku ada orang lain yang menolongmu dengan diam-diam. Ilmu totokan jarak jauh di kakimu itu, hingga kau terbebas dari pengaruh ilmu pelumpuh daya penambah birahi. Siapakah kiranya yang datang ke sini? Sebentar, Melur. Aku akan mengundangnya masuk. Kisanak yang di luar, silakan masuk ke dalam. Aku mengundangmu. Jangan malu-malu. Silakan, pendekar sakti. Kau berkenan masuk memenuhi undanganku. Silakan. Astaga.
Raden Sakapalwaguna. Raden. Kiranya aku yang tua ini tidak menyangka akan kedatangan pendekar dari jauh. Selamat datang, Raden. Maafkan kehadiranku yang tiba-tiba ini. Dan maafkan kalau aku membantumu secara diam-diam, Ki Ageng Lindu. Salam hormatku. Tidak apa-apa, Raden. Kau masih orang sendiri. Kita berjodoh bertemu di tengah-tengah hutan ini. Kiranya angin apa hingga kau datang kemari, Raden? Maaf, Ki. Aku mengikutimu dari tepian hutan dekat gua persembunyian Anting Wulan. Oh, jadi kau tadi menyaksikan perkelahian Melur dan Cakar Maut? Iya, aku menyaksikannya. Tapi sewaktu Melur terdesak, semula aku mau menolongnya, tapi Ki Ageng telah mendahulunya. Ki Ageng, aku sedang dalam kesulitan. Ya, aku tahu. Pasti benda milik Anting Wulan yang sedang kau cari, bukan? Benar, Ki. Aku mencari laki-laki yang bernama Bandil dan istrinya yang bernama Lantri. Apakah Ki Ageng Lindu tahu orang tersebut? Kau berjodoh, Raden Saka. Kedua orang itu berada di tengah-tengah hutan ini. Kalau begitu, kita temui sekarang juga. Sabar dulu, Raden. Aku ingin tahu benda apakah yang sebenarnya dicari-cari olehmu itu. Lalu Raden Sakapalwaguna menceritakan tentang penemuan arca emas Dewa Siwa dan lenyapnya Anting Wulan yang diculik orang, serta tujuannya mencari sepasang permata yang tertinggal di desa Galintung. Siapa di luar? Aku Bandil, Ki Ageng. Bandil? Iya, Ki Ageng. Ayo terus masuk saja. Buka pintunya, tidak terkunci. Iya, Ki. Kenapa bajumu basah dan kotor, Bandil? Ki Ageng, istriku lenyap sewaktu kuantarkan ke sungai. Aku mencari-carinya tidak ketemu, Ki Ageng. Tenang. Jangan terburu-buru ceritamu itu. Bagaimana awal kejadiannya? Ayo ceritakan. Begini, Ki. Tadi sore istriku minta diantar ke sungai. Lalu aku antarkan. Sesampainya di sungai, istriku mencuci kain, sedangkan aku menggendong anakku sambil aku duduk di atas batu. Selesai ganti, istriku menggendong anak. Aku turun ke air, lalu mandi, Ki. Lantri teriak mau pulang duluan, Ki. Aku suruh saja dia pulang. Aku tidak curiga apa-apa, Ki. Tapi begitu aku sampai di pondok, Lantri belum pulang, Ki. Aku susul lagi ke sungai, Ki. Hasilnya tidak ketemu, Ki Ageng. Aku khawatir dengan anak itu, Ki. Kalau saja terjadi apa-apa, bagaimana ini, Ki? Tenangkan hatimu, Bandil. Sekarang kau tunggulah di sini bersama Melur. Aku akan mencarinya sepanjang sungai itu. Raden, kita terus saja ke hulu sungai ini. Aku yakin pasti Lantri tersesat jalan. Mudah-mudahan ketemu, Ki. Tapi kalau ada yang menculiknya, kita akan repot dibuatnya, Ki. Kalau diculik, tidak mungkin. Tempat ini sangat rahasia sekali. Untuk jalan masuk kemari, memakai angka bintang. Hebat sekali, Ki. Pantas, sewaktu aku membayang-bayangi dirimu, hampir saja kehilangan jejak. Raden Saka, musuh kalau masuk kemari, walaupun bagaimana hebatnya dan tangguhnya, tidak akan bisa meloloskan diri. Banyak jebakan-jebakan yang mematikan. Nah, yang aku khawatirkan, jebakan-jebakan ini dilalui oleh Lantri. Astaga. Bagaimana, Ki? Maksudku, Lantri sampai terperangkap dengan anaknya yang masih kecil itu? Ya, berdoa saja, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Lantri terus menyusuri sungai ini. Ya, mudah-mudahan begitu, Ki Ageng. Cukup, sayang. Jangan menangis. Sebentar lagi kita pulang ya.
kecil ini bekas diinjak orang. Pasti Lantri ke arah sana. Iya, Ki. Bobo ya, jangan menangis. Sudah, cup sayang. Oh, Ki. Suara harimau itu, Ki. Ayo, cepat kita ke sana. Jangan sampai harimau itu mendahului kita. Iya, ayo. Hup, ya, hup, ya. Tampak Raden Sakapalwaguna begitu cemas mendengar suara harimau di dekat suara tangis bayi itu. Lalu ia melesat dengan cepat. Sementara itu Lantri kakinya gemetar ketakutan karena di depannya telah berdiri seekor harimau. Dari mana datangnya harimau itu? Tahu-tahu sudah berada di depanku. Matanya berkilat-kilat seperti mata seekor kucing. Oh, Hyang Agung, kalau aku mau diterkam oleh harimau itu, terkamlah. Tapi lindungi anakku ini. Lindungi anakku ini. Pergilah kau harimau jahat. Ki Ageng, harimau itu pergi dengan kesakitan. Ya, pukulanmu itu membuatnya ketakutan. Ki Ageng Lindung. Terima kasih. Terima kasih aku telah diselamatkan. Kalau saja tidak datang kemari, mungkin nyawaku sudah lepas. Berterima kasihlah kepada Dewata. Aku dan Raden Saka cuma saksi perantara kejadian ini. Nah, ayo, kita pulang. Suamimu menunggu dengan cemas. Iya, baik Ki Ageng. Diam sayang, jangan menangis. Kita pulang ya sayang. Cup. Raden, bersabarlah. Kelihatannya Lantri masih lelah kecapean. Aku tidak tega untuk membangunkannya. Iya, Ki. Aku sekarang sudah tidak khawatir lagi. Karena orang yang menyimpan benda itu sekarang ada di sini. Aku berharap kepada Ki Ageng agar Lantri dan Bandil jangan pergi dulu kemana-mana. Karena aku sendiri akan mencari jejaknya Anting Wulan, Ki. Kau harus hati-hati, Raden. Banyak musuh-musuhmu yang mengintai benda pusaka itu. Terima kasih atas nasihatmu, Ki Ageng. Aku akan selalu waspada. Oh ya, Melur tidak kelihatan. Kemana perginya, Ki? Sedang mengurusi dapur. Karena sekarang Melur betul-betul menginsafi dirinya yang telah berbuat salah. Dharma baktinya di sini sangat menguntungkan kaum pengemis tongkat merah. Pada dasarnya Melur itu orang baik-baik. Karena ulah Ki Jero yang menipunya jadi tersesat. Dia telah diselamatkan oleh danyang-danyang gua ular kobra. Korban kejahatan selalu terjadi di mana-mana. Semoga Dewata melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Nah, Raden, sebelum berangkat, minumlah dulu air kelapa muda ini untuk sekedar menguatkan tubuhmu, Raden. Ki Ageng selalu merepotkan saja. Tidak, Raden. Aku selalu menyediakan kelapa ini jika akan bepergian. Raden Sakapalwaguna setelah minum air kelapa hijau pamit untuk mencari jejak Anting Wulan. Sementara itu terjadi keributan di perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Cakar Maut telah mencium jejak Anting Wulan yang telah tertawan. Cakar Maut, apakah kau lupa bahwa di antara saudara-saudaramu ada yang tewas digaluh oleh Anting Wulan? Justru itu, aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan Anting Wulan. Awas menyingkir, aku akan menemuinya. Kau tidak bisa begitu saja masuk kemari, Cakar Maut. Sayang sekali kalau kau melanggar perguruan. Bukankah antara perguruan Segoro Ireng dan dirimu telah terjalin persahabatan? Memang begitu. Tapi sekarang setelah saudara-saudaraku tewas, itu tidak berlaku lagi.
Jadi kau akan membuat tali permusuhan? Terpaksa ini kulakukan. Aku menginginkan arca emas Dewa Siwa atau tahan ini seranganku, Yukendit. Hebat juga pukulan-pukulan yang kau lancarkan. Tapi apakah kau mampu melawan ilmuku yang ampuh ini? Pelumpuh daya, pembangkit birahi. Imbangi dengan ilmu penakut sukma. Kau goyah, Gendit. Kau tidak bisa menahan seranganku. Kau hebat, Cakar Maut. Nah, sekarang ikutilah perintahku. Kau harus membuka pintu kamar penyiksa itu, Yukendit. Tidak, Cakar Maut. Baiklah. Nah, ini tingkat kedua ilmu pelumpuh daya. Cakar Maut. Bagus. Sekarang kau dalam pengaruhku. Pengaruh ilmu sihir pelumpuh daya. Sebentar lagi kau akan mabuk kasmaran denganku, Gendit. Hebat sekali pemandangan di sini. Sayang sekali. Orang sakti harus terikat dengan belenggu. Cakar Maut, jangan hiraukan perempuan yang dibelenggu itu. Ayo, kita ke kamar yang lain. Ke sana itu, Cakar Maut. Untuk apa kau mengajakku ke sana? Untuk apa, Gendit? Cakar Maut, aku mencintaimu. Aku tidak bisa menahan api kasmaran di dadaku ini, Cakar Maut. Gendit. Jangan sekarang. Aku masih punya persoalan dengan Anting Wulan, Gendit. Cakar Maut, kau menyiksaku. Kau menyiksaku. Tidak. Aku tidak menyiksamu. Ya, baiklah. Akan kupenuhi permintaanmu. Ayo, kita ke sana. Tunggu. Apa yang akan kau lakukan, Yukendit? Kakang, aku akan melayani Cakar Maut ini. Dia gagah sekali. Kau mau berkhianat dan berlaku kurang ajar kepadaku, Gendit. Keluar kau dari kamar semedi ini. Kamar ini bukan untuk melakukan perbuatan terkutuk. Dan kau, Cakar Maut, apakah kau lupa dengan ikatan kita sebagai satu anak cabang perguruan Segoro Ireng? Semuanya tidak berlaku lagi. Setelah beberapa saudara-saudaraku tewas, yang ada sekarang Cakar Maut yang lepas dari perjanjian dan ikatan perguruan. Nah, Ki Jero, kita adalah orang lain yang mempunyai tujuan sama, menguasai ilmu dari pusaka arca emas Dewa Siwa. Bicara memang mudah, Cakar Maut, tapi aku masih hidup. Mari kita adu kekuatan di sini. Kenapa kalian harus berkelahi? Jangan, Kakang. Aku mencintai Cakar Maut. Cakar Maut, ayo kita ke sana. Aku mencintaimu. Tenang dulu. Kita tunda dulu acara kita, Gendit. Aku harus membinasakan Ki Jero ini. Manusia serakah. Ayo, Ki Jero. Benar-benar kau sombong. Awas pedangku ini. Berbahaya. Ambil saja tanganku. Kau babat putus. Tapi ini kulayani dengan pedangku pula. Hebat permainanmu. Dan juga hebat pedangmu, Ki Jero. Benar-benar ku akui keunggulanmu.
Tapi ini jaga olehmu seranganku yang lain. Hop hop. Kijero, untung aku masih punya hati. Ku biarkan kau lari. Istrimu akan kujadikan santapan. Kijero tidak unggulan melawan Cakar Maut karena sebagian ilmu tenaga dalamnya telah diserap oleh Anting Wulan. Lalu Cakar Maut menotok jalan darah Yukendit hingga tidak berdaya. Kini ia mendekati tempat penyiksaan Anting Wulan. Anting Wulan. Ya, tentu kau ingin lepas dan bebas, bukan? Kasihan, kau terikat begitu. Tapi sebelum aku bebaskan, sudilah kiranya kau memberitahukan tempat penyimpanan arca emas itu. Hei, apakah kau tuli? Tidak mendengarkan kata-kataku, Anting Wulan? Atau memang kau ingin mencari mati di tempat penyiksaan ini? Ayo jawab, Anting Wulan. Jangan sampai habis kesabaran diriku ini. Ya, baiklah. Aku terpaksa melakukan kekerasan. Nah, jangan salahkan aku kalau kau tewas di kamar penyiksaan ini. Ini, kau rasakan, Anting Wulan? Ya. Pukulanku amblas seperti memukul kapuk. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku tidak mengerti. Coba sekali lagi aku gunakan tingkat-tingkat terakhir ilmu yang kumiliki. Hup! Ya! Hup! Ya! Aduh. Duduklah di situ sampai kau dapat berdiri lagi, Cakar Maut. Sebagian ilmu yang kau miliki telah aku serap. Oh, tidak apa-apa. Aduh, kenapa aku sulit untuk berdiri? Kenapa bisa begini? Nah, duduklah sambil menunggu dan menjaga diriku ini, Cakar Maut. Cakar Maut tidak berdaya menghadapi Anting Wulan. Tubuhnya terlempar. Sebagian ilmunya telah terserap oleh Anting Wulan. Lalu pelan-pelan sambil berangkat meninggalkan tempat itu. Sementara di sebuah sungai kecil, Raden Saka dihadang oleh Nirambi. Raden Saka, tentu kau sedang mencari-cari Anting Wulan, bukan? Kau tidak usah mencari-carinya. Dia aku sembunyikan di suatu tempat, Raden Saka. Oh, kiranya Nirambi yang di hadapanku ini. Oh, Nirambi, sudilah kau memberikan alasan kenapa Anting Wulan kau sembunyikan. Anting Wulan adalah sebuah kunci dari pusaka arca emas. Nah, andai kata kau sebagai kekasihnya dapat memberikan keterangan tentang arca emas itu, Anting Wulan yang terluka karena keracunan itu dapat aku lepaskan. Nirambi, tidak semudah itu aku melepaskan kata-kata di mana benda itu sebenarnya disimpan. Tapi kalau kau dengan jujur, untuk apa sebenarnya pusaka arca emas itu akan kau miliki? Aku pasti akan mengatakan hal yang sebenarnya. Oh, Raden Saka, aku ini Nirambi, ingin menguasai jagat raya dan menguasai sebagian pulau-pulau yang ada di Nusantara ini. Itulah maksudku, Raden Saka. Kau harus ikut aku, atau kita adu tanding kesaktian. Maaf, kita tidak punya persoalan apa-apa. Kenapa kita harus adu tanding kesaktian? Kau berbohong, Raden. Aku tahu di balik kata-katamu, pasti kau telah menyimpan benda pusaka itu. Aku terpaksa melumpuhkanmu. Ku tahan, Nirambi. Awas tongkatku ini.
Kau mau kemana? Tunggu, Raden Saka. Nirambi, aku tahu di mana sebenarnya Anting Wulan kau sembunyikan. Pasti di kaki Gunung Semeru itu. Iya. Setan. Tidak mengetahui tempatnya. Susul saja. Iya. Guru, ini dupanya. Ya, letakkan saja di situ. Suamimu Ki Jero tidak kelihatan, Yukendit. Kemana dia? Sedang di kamar semedi, Guru. Memulihkan kekuatannya. Tadi berlaga dengan Cakar Maut yang berkhianat kepada kita, Guru. Hah? Cakar Maut berkhianat kepada Segoro Irang? Betul, Guru. Aku hampir saja dipengaruhi dengan ilmu pelung budaya. Sedangkan Kakang Jero dapat dihajarnya, lalu lari dan bersembunyi di kamar semedi. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Cakar Maut? Berusaha akan mengorek keterangan pada Anting Wulan, tapi tidak berhasil. Malah tubuhnya terlempar ketika Cakar Maut menyerang dengan ilmu gelombang hitam, serta jurus-jurus andalannya. Setelah itu, pengaruh ilmu pelung budaya lenyap dari tubuhku, Nirambi. Sekarang, Cakar Maut telah melarikan diri entah kemana. Mungkin akan mencari bantuan. Musuh-musuh kita bertambah banyak. Biarlah. Sekarang yang penting aku panggil dulu sahabatku untuk memindahkan tawanan ini ke puncak Gunung Semeru dengan bantuan sahabatku dari alam gaib. Nah, Yukendit, sudah siap semuanya sesajen-sesajen yang kuperlukan? Sudah, Guru. Dupa telah saya bakar. Bagus. Ayo, kau duduk bersila di sini. Lihat, Anting Wulan tubuhnya semakin hitam. Racun-racun itu terus menggerogoti tubuhnya. Mengherankan. Kebal sekali tubuhnya. Ilmu apa sebenarnya yang telah dimiliki oleh Anting Wulan itu, Guru? Benar-benar hebat dan sakti. Kincir Metu dan Banyu Cakrabuana. Kedua ilmunya itu tiada tandingannya di tanah Jawa ini. Aku akan melumpuhkannya dengan cara lain. Bersiaplah, Kendit. Baik, Guru. Nirambi rupanya akan memanggil sahabatnya. Sebaiknya aku sekarang memakat diriku dengan ilmu Kincir Metu dan Banyu Cakrabuana. Angin, udara, air, dan panas. Kau berada di mana-mana. Aku akan memanggil sahabatku Gentayangan. Datanglah, datanglah sahabatku dari puncak Tengger. Nirambi, aku datang. Apa kesulitanmu, Nirambi? Gentayangan, kau lihat bukan Anting Wulan di depanku ini? Aku ingin mengorek keterangan tentang arca emas itu. Tidak berhasil. Lalu bagaimanakah caranya supaya bisa berhasil, sahabatku? Anting Wulan itu sudah tidak berdaya. Kenapa kau masih saja kalah olehnya, Nirambi? Lalu aku harus bagaimana terhadap si Anting Wulan itu, Nirambi? Sahabatku, korek tentang disembunyikannya arca emas itu. Aku yakin benda itu dipegang oleh Anting Wulan. Baiklah. Terpaksa Anting Wulan harus dialihkan ke puncak Gunung Semeru. Apakah kau setuju, Nirambi? Tentu saja aku setuju. Cara apapun yang kau lakukan, aku setuju. Asalkan arca emas itu dapat aku kuasai, sahabatku. Iya. Kalau begitu, aku akan mencobanya membawa
ke puncak Gunung Semeru ini. Di sana hawanya lebih dingin, lebih enak untuk membuatnya mengaku. Ya, lakukanlah sahabatku. Lakukanlah. Aku menunggunya di sini. Iya, aku akan memulai ya. Anting bulan. Anting bulan. Hawa sihir itu begitu dingin. Aku harus bertahan dengan ilmu Banyu Cakrabuana. Hup. Sungguh-sungguh hebat ilmu yang kau miliki, Anting Wulan. Banyu Cakrabuana tingkat ketiga telah kau kuasai. Tapi aku sekarang tidak gentar. Ilmu-ilmu yang kau miliki tidak bisa ampuh selama kau terluka. Racun-racun itu semakin dalam melesak ke dalam tubuhmu. Nah, sekarang luluhlah pertahanan ilmu yang kau miliki. Banyu Cakrabuana akan kugabung dengan kincir metu, melambari tenaga dalamku. Anting Wulan mengerahkan tenaganya. Walaupun dalam keadaan terbelenggu, masih bisa menggunakan ilmu-ilmu andalannya, Banyu Cakrabuana dan kincir metu. Sementara Jin Gontayangan dengan sihirnya akan menguasai Anting Wulan. Lalu terdengarlah ledakan keras, dua kekuatan berbenturan. Sungguh hebat, benar-benar sungguh hebat ilmu-ilmu andalanmu itu. Tapi sekarang kau lemas, Anting Wulan. Kau lemas. Benar. Makhluk itu, aku tidak bisa melawannya. Kalau kupergunakan gabungan ilmuku dengan tenaga sepenuhnya, akan membahayakan jiwaku sendiri. Sebaiknya bertahan saja sambil aku melambari dengan pemagar diri. Ya, Anting Wulan, sekarang akan ku lepaskan ikatan di kedua tangan dan kakimu itu. Guru, rantai-rantai besi itu putus. Tapi Anting Wulan tetap seperti orang terikat. Bahkan tubuhnya kini mengapung. Ilmu apa ini namanya, Guru? Aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, ilmu itu hanya dimiliki oleh sebangsa makhluk halus. Benar-benar di luar akal manusia, Guru. Nah, terapunglah kau. Sekarang kau dalam pengaruhku. Ayo Nirambi, kau jalan duluan ke puncak Semeru, ke tempat pemujaanmu. Aku akan membawa Anting Wulan dengan kekuatanku. Benar-benar aku tidak bisa melawannya. Biar saja aku ikuti kemauan orang-orang durjana ini. Nah, Anting Wulan, ikutlah aku ke tempat pemujaan di puncak Gunung Semeru. Tubuhku seperti kapas melayang-layang. Tubuh
Tubuh Anting Wulan terangkat ke atas pelan-pelan, lalu seperti didorong oleh kekuatan yang tidak kelihatan, mengapung mengikuti gerakan gontayangan ke puncak Gunung Semeru. Nirambi dan Yukendit berjalan di bawahnya. Begitu Yukendit dan Nirambi sampai di tempat pemujaan, Anting Wulan telah terikat kedua tangan dan kakinya dengan rantai besi di antara dua arca raksasa. Hawa di sini begitu dinginnya. Untunglah tadi aku telah melambari diriku dengan tenaga dalam. Kalau tidak, mungkin tubuhku akan menjadi kaku. Dingin sekali. Nirambi, tugasku telah selesai. Aku akan kembali lagi ke alamku. Panggillah jika kau ada kesulitan lagi. Iya, sahabatku. Tapi sebelum kau pergi, minumlah secanting kesukaanmu itu, sahabatku. Iya, terima kasih. Aku akan minum dulu, Nirambi. Aku pergi, Nirambi. Yukendit, sekarang kita akan mengorek lagi keterangan dari mulut Anting Wulan. Baik, Guru. Mereka belum puas rupanya. Biarlah, aku berpura-pura saja terpengaruh. Aku kini telah mengetahui rahasia Nirambi. Kekuatan memanggil sahabatnya itu terletak di sebuah kipas kulit yang dipegangnya. Yukendit, dekati Anting Wulan itu. Tapi Guru, bukankah Anting Wulan sangat berbahaya? Dekati, jangan takut. Dia sekarang tidak berdaya apa-apa. Hawa dingin di sini akan menyerap ilmu-ilmunya sendiri. Percayalah kepada aku, Yukendit. Iya, Guru. Anting Wulan, kau dengar suaraku? Iya, aku mendengarnya, Kendit. Apakah kau masih berkeras tidak mau mengatakan tentang arca emas itu? Atau memang kau akan mengakhiri hidupmu di sini? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Rupanya ingatanmu mulai tidak waras, Anting Wulan. Aku hanya ingin tahu di mana arca emas itu berada. Yukendit, mungkin di dalam perut arca raksasa ini benda itu tersimpan. Kau membuatku marah, Anting Wulan. Aku belum puas kalau belum menghajarmu lagi. Terserah kepadamu, percaya atau tidak. Baiklah, kalau kau ingin menempuh cara kasar. Nah, di sini kau tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa, Anting Wulan. Ku tahan serangannya. Dadaku. Benar kata-katanya. Kekuatanku terserap oleh hawa dingin di puncak Semeru ini. Tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku akan mencoba membalik tenagaku ini. Kau tidak akan mampu melawanku, Anting Wulan. Nah, sekarang kau sebutkan atau akan kupatahkan seluruh tulang-tulang kaki dan tanganmu itu. Ayo jawab, Anting Wulan. Tenaga telah terhimpun di dalam tubuhku. Kuampos saja tenaga ini jika Kendit menyerangku lagi. Baiklah, rupanya kau berkeras tidak mau memberikan jawaban. Nah, jangan salahkan aku jika kakimu akan kupatahkan. Pukulanmu akan melenceng. Pukulanku meleset? Tidak mungkin. Kau terlalu terbawa oleh nafsumu sendiri, Yukendit. Anting Wulan itu memang bukan lawanmu. Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa merobohkannya. Walaupun tubuhnya lemah, masih bisa bertahan, Guru. Ini harus kau akui. Karena gurunya saja manusia setengah dewa. Jadi jangan heran, Yukendit. Lawan Anting Wulan hanya dengan ilmu halus. Iya, Guru. Biarlah, nanti aku saja yang mengorek keterangannya. Iya, Guru. Yukendit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Anting Wulan sedikit pun tidak terluka oleh pukulan-pukulannya. Padahal sebenarnya Anting Wulan sendiri merasa kewalahan menghadapi serangan Yukendit. Hanya saja rasa sakitnya itu disembunyikan sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Kita tinggalkan puncak Semeru dan kini kita menemui Raden Sakapalwaguna.
Lantri, pertolongan itu hanya dari kau. Aku inginkan benda milik Anting Wulan kau serahkan kepadaku. Tapi Raden, aku telah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menyerahkannya langsung kepada pemiliknya sendiri. Menyerahkan kepada Anting Wulan dan aku sama saja, Lantri. Anting Wulan dalam bahaya. Hanya benda itulah yang bisa menolongnya. Oh, lalu apakah aku tidak bisa untuk menolongnya? Apakah pendekar-pendekar yang sakti saja yang bisa melakukannya, Raden? Iya, siapapun bisa untuk menolong Anting Wulan. Tapi keadaan ini sangat berbahaya. Harus segera ditolongnya, Lantri. Ayo, Lantri, di mana benda itu kau simpan? Oh, tidak bolehkah aku menolong Nona Anting Wulan yang telah menyelamatkan jiwaku ini? Dewata Agung, apakah ini adil? Aku yang tidak punya ilmu apa-apa tidak bisa melakukan perbuatan yang besar. Bisa saja. Tapi ingat, Lantri, kau masih menyusui anakmu yang masih kecil. Lagi pula perjalanan ke kaki Gunung Semeru penuh berbahaya. Apakah kau akan membunuh jiwamu dan anakmu karena perbuatan yang sia-sia? Jadi Raden menganggap perbuatanku ini sia-sia jika aku bersama anakku berangkat menemui Anting Wulan di kaki Gunung Semeru itu? Oh, aku dianggapnya pengecut. Tidak, Raden. Tidak sama sekali. Aku telah berhutang nyawa. Lantri, untuk menjadi seorang pahlawan tidak selalu berhadapan dengan musuh. Di garis belakang pun kau bisa menjadi pahlawan penyelamat. Nah, aku yang menjamin semuanya, Lantri. Serahkan sepasang permata biru itu kepada Raden Saka. Ki Ageng Lindu, aku tidak bermaksud menjadi pahlawan besar. Tapi apakah sebuah janji pada diri sendiri akan pupus begitu saja karena akan menghadapi tantangan yang mengerikan? Keberanianmu kuhargai. Tapi jangan kau salah gunakan keberanianmu itu untuk menggagalkan yang lain, Lantri. Maksud Ki Ageng Lindu? Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, tiba-tiba benda itu dirampas oleh musuh-musuhnya Anting Wulan, bukankah ini namanya kegagalan? Maaf, Ki Ageng Lindu. Selama aku di sini telah diajarkan olehmu untuk percaya kepada diri sendiri. Tidak boleh menduga jelek kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya, memang betul demikian. Tapi kekhawatiran terjadi malapetaka atas dirimu di tengah perjalanan, Lantri. Ki Ageng, aku akan menjadikan anakku ini seorang pendekar sejati. Dan akan kumulai dengan langkah-langkahku ini. Ya, akan kutempa mencari keberanian. Maafkan kalau aku bersikap keras kepadamu, Ki Ageng. Entahlah, kenapa aku ingin sekali menemui sendiri dengan Nona Anting Wulan. Ki Ageng Lindu, kita keluar sebentar dulu. Lantri masih juga mempertahankan benda itu. Kita tidak bisa memaksanya. Baiklah, kita ke pesanggerahan saja. Di sana lebih enak kita bicara. Lantri, pikir-pikir dulu rencanamu. Aku dan Ki Ageng akan bermusyawarah dulu mengenai rencanamu menemui Anting Wulan. Pikirlah dengan tenang. Aku setuju saja dengan niatmu itu. Nah, tunggulah di sini. Aku mau ke pesanggerahan sebentar. Baik, Ki Ageng. Ki Ageng Lindu, bagaimana menurutmu dengan keadaan yang di luar dugaan kita? Atas nama Lantri, aku mohon dimaafkan. Ini mungkin kehendak Dewata. Jadi kita harus mengambil manfaat dan keterbukaan Lantri. Lantri tidak bisa dipaksa. Niatnya begitu besar. Rasa hutang nyawa itulah yang memberatkan dirinya. Di samping itu, keberaniannya kini bertambah setelah menghadapi tantangan harimau yang akan menerkamnya itu. Kalau begitu perjalanan hari ini tertunda, Ki Ageng. Tidak, Raden. Aku akan berusaha membujuk terus sampai Lantri sadar akan kepentingan kita ini. Iya, Ki Ageng. Terpaksa ku tahan saja kuali itu. Mampuslah kau Anting Wulan.
mukamu akan rusak seumur hidup. Astaga, aneh sekali. Kenapa air di dalam kuali besar yang menyiram tubuhku tidak terasa panas? Apakah ini pengaruh tenaga dalam yang kugabungkan? Benar-benar tidak terasa apa-apa. Kau tidak apa-apa, Anting Bulan. Benar-benar kau bukan manusia. Kau bukan manusia, tapi kau adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Kenapa kau seperti orang ketakutan, Nirambi? Ayo, siramkan lagi air panas yang masih ada. Ayo, Nirambi, ayo. Kuakui kehebatanmu, Anting Wulan. Tapi kau jangan berbangga dulu dengan kesaktianmu. Aku masih mempunyai satu ilmu lagi yang belum bisa kau tundukkan. Tunggulah, pasti kau akan merasa kapok. Kendit, ya guru. Siapkan dupa dan sesajian lain. Aku akan memanggil sahabatku. Aku ingin tahu sampai di mana tingkat kesaktian yang sesungguhnya dimiliki Anting Wulan ini. Sebentar lagi kita telah sampai. Lihatlah, perguruan itu kelihatan dari sini. Iya, Raden. Tantri, tolong anakmu itu supaya jangan menangis. Sebentar lagi kita akan memasuki perguruan Jalak untuk membebaskan Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Cup, sayang. Tidur ya, manis. Cup. Sudah. Raden, bagaimana kalau kita berdua menyusup ke perguruan itu? Iya, usul yang baik. Marilah kita ke sana, Ki. Lantri biar di sini menunggu dikawal oleh Melur. Baik. Sekarang aku akan perintahkan kepada beberapa murid-muridku untuk mempersiapkan pertahanan di sekitar tempat ini. Baik, Ki. Ki Ageng Lindu atau si pengemis budiman itu lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membuat pertahanan sementara selama ditinggalkan ke markas perguruan Jalak. Setelah itu bersama Raden Saka melesat ke arah perguruan Jalak. Sepi, Ki Ageng. Kita tidak melihat satu penjaga pun berkeliaran di sekitar tembok perguruan ini. Ya, tapi kita harus berhati-hati. Siapa tahu ini merupakan siasat dari mereka untuk menjebak musuh-musuhnya yang akan masuk ke dalam. Benar dugaanmu. Shh. Aku mendengar seperti busur ditarik untuk melepaskan anak panah. Ya, aku mendengarnya. Oh, awas Raden. Hai. Gunakan pedang Ki Ageng, berbahaya. Panah beracun. Ya, Raden. Ya. Ayo kita masuk ke dalam. Serangan mulai berkurang. Ayo. Iya. Selamat datang tamu-tamuku terhormat. Sungguh hebat kalian dapat menerobos kepungan pasukan berpanah. Tapi kalian berdua tidak akan bisa lolos dari kepungan ilmu gelombang hitam. Lihatlah di sekitar kalian. Telah berdiri berlapis-lapis muridku yang menggunakan pedang dan tombak. Ki Jero, aku mengakui kehebatan murid-muridmu membidik anak panahnya. Tapi sayang, muridmu pengecut, menyerang sambil bersembunyi. Murid-muridmu semuanya adalah kepompong, tidak mempunyai arti apa-apa. Jangan menyesal, Ki Jero. Akan kuhancurkan semua murid-muridmu. Aku datang kemari akan menyelamatkan Anting Wulan. Telah kuduga pasti tujuanmu hanya itu. Tapi sayang kau tidak akan menemukan Anting Wulan di sini. Anting Wulan telah lenyap bersama angin Gunung Semeru. Jangan banyak bicara. Akan kusapu semua murid-muridmu. Hoi, siap! Hayo murid, mulai menyerang! Ayo, Jarwo! Siap! Jangan sampai dia lolos. Ayo.
Dua pendekar tangguh melawan 40 orang lebih. Tapi satu pun tidak ada yang bisa melukai kedua pendekar itu. Raden Saka dan Ki Ageng Lindu mengamuk bagaikan banteng ketaton. Teriakan-teriakan kematian, kesakitan disambar pedang. Dan kini sepertiga murid-muridnya Kijero yang lainnya telah tewas. Hei, kenapa kalian mundur semuanya? Apakah kalian melihat hantu dan setan di siang hari? Ayo, maju kalian. Kijero, majulah. Jangan seperti orang bingung. Jangan sombong, Saka. Aku tidak takut mati. Nah, ini kau jaga. Allah serangan. Percuma kau menjadi guru di sini, tapi seranganmu tidak ada artinya. Benar-benar kau membuatku marah, Raden Saka. Awas seranganku. Kutas. Kau boleh berbangga dengan aji-ajianmu, tapi jagalah yang ini. Kijero mengerahkan seluruh ilmu yang dimiliki. Seperti harimau. Kijero dengan bernafsu mengeluarkan sebuah ilmu yang dimilikinya, menerkam, menerjang, berjumpalitan seperti orang main akrobat. Sebaliknya Raden Sakapalwaguna menghindar, melompat, melayang bagaikan kupu-kupu berkejar-kejaran. Dan apa yang terjadi pada jurus ke-15? Pedangku terpental. Kau hebat, Saka. Tapi aku belum menyerah. Nah ini, terima jarum-jarum pelenyap sukma. Kau kewalahan dengan jarum-jarum terbangku, Saka. Nah, ini yang lainnya. Aku harus menggunakan ilmu kincir metu. Ya. Bukan main. Saka berputar-putar seperti kincir. Jarum-jarumku tidak ada yang melukai tubuhnya. Benar sakti. Tidak akan kuat aku melawannya. Sebaiknya aku lari saja. Hei, ambil pasang! Lari semua! Awas, tunggulah pembalasanku, Saka. Hei! Tunggu, Kijero. Tunggu, Raden. Jangan dikejar. Biarlah. Kita cari dulu Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Kita telah ditipu oleh mereka. Anting Wulan tidak ada di sini. Semua ruangan telah kita periksa. Apa yang kita kerjakan selanjutnya, Ki Ageng? Kita ambil dulu Lantri. Dibawa kemari. Selanjutnya, kita melakukan pengejaran ke puncak Semeru ini. Ke puncak Semeru? Iya. Di puncak Semeru ini ada tempat pemujaan yang sering dikunjungi oleh Kijero dan Yukendit. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengejar ke atas sana, Ki Ageng? Berbahaya. Banyak jebakan-jebakan maut. Walaupun kita mempunyai ilmu yang tangguh, tidak nantinya bisa menghindar dari serangan-serangan gelap murid-murid Kijero yang bersembunyi di antara batu-batu gunung. Jangan, Raden. Kita bersabar dulu. Ki Ageng pernah ke sana? Murid-muridku yang menyamar telah datang ke tempat itu. Raden, mungkin tadi tidak menyadari. Sebagian murid-murid Kijero ada yang menyerang Raden dengan tidak sungguh-sungguh. Aku tidak melihatnya, karena banyak sekali yang mengeroyokku. Nah, di antara pengeroyok-pengeroyok itu, yang sama-sama melarikan diri bersama Kijero adalah murid-muridku yang menyamar. Mereka memakai tanda ikat kepala hitam. Ki Ageng, jangan-jangan di antara yang kubunuh tadi ada muridnya. Tidak, Raden. Mereka tahu dan dapat mengatur jarak dalam melakukan penyerangan tadi. Kalau saja ada yang terbunuh, aku berdosa kepadamu, Ki Ageng. Kalau aku ceritakan lebih dahulu, tentu kau akan ragu-ragu menghadapi pengeroyok-pengeroyok itu, Raden. Benar, Ki Ageng. Aku berterima kasih kepadamu, Ki Ageng. Rupanya pengemis tongkat merah cabang Kota Welingi sungguh-sungguh hebat. Tanpa bantuanmu, Ki Ageng, mana aku tahu tentang rahasia puncak Semeru ini. Nah, sekarang kita balik dulu mengambil Lantri dan muridku. Mari, Ki. Kita tinggalkan Raden Saka dan Ki Ageng Lindu. Dan kini kita temui Kijero sedang melapor kepada Nirambi di puncak Semeru. Keterlaluan. Menghadapi satu orang pun tidak berhasil.
Percuma ilmu-ilmu yang kuturunkan kepadamu, Kijiro. Kau juga, Yukendit, sekarang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Harap guru maklumi, karena sebagian tenaga dalamku telah diserap oleh Anting Wulan. Jadi dengan tenaga yang tersisa, mana mungkin menghadapi Raden Saka, apalagi didampingi dengan seorang pengemis. Dengan seorang pengemis? Iya, pengemis itu begitu hebat. Serangan anak panah yang beribu-ribu dapat dihalang-halanginya. Oh, berbahaya. Pasti mereka nanti akan menyerang kemari. Kita harus memindahkan tawanan ini ke tempat lain. Maksud guru, dipindahkan kemana? Ke alam yang tidak kelihatan oleh manusia. Oh, biarkan saja mati kedinginan di sini, guru. Anting Wulan tidak berharga lagi buat kita. Kita sudah bersusah payah membawanya kemari. Tapi secuil pun kita tidak mendapatkan keterangan dari mulutnya. Kijiro, aku mempunyai maksud lain terhadap Anting Wulan. Aku akan minta tebusan kepada gurunya, Resi Wanayasa. Nah, itulah maksudku. Masih banyak cara untuk mengorek keterangan darinya. Apakah itu mungkin terjadi, guru? Sementara kita ini masih kewalahan menghadapinya dalam keadaan terluka. Kijiro, jangan kau mengecilkan gurumu. Nah, aku telah menyiapkan sesaji ini untuk memanggil sahabatku. Ayo, kau berdua duduk saja menyaksikan pertunjukan yang akan membuat kalian bangga akan kesaktian gurumu. Ayo, duduklah Kijiro, Kendit. Iya, guru. Nah, dupa telah terbakar. Sekarang akan kuiringi dengan pembakaran kemenyan ini. Langit biru, laut biru, gunung-gunung berhias pohon menghijau, air, udara dan angin. Aku Nirambi memanggil sahabatku Gontayangan. Aku memanggil sahabatku Gontayangan. Datanglah, datanglah Gontayangan. Sayang sekali, Nirambi melakukan upacara di kamar lain, bukan di depanku. Kalau saja di sini, akan kuhalangi dan kipas yang dipegangnya akan kurampas. Sekarang pun aku bisa melepaskan diri. Tapi apakah tidak membahayakan diriku? Kalau aku mengerahkan tenaga inti yang belum pernah aku pergunakan ini, aku khawatir racun-racun itu cepat menjalar ke jantungku. Aku ganggu saja dari sini. Terbukalah pintu kamar itu. Hiya! Guru, pintu itu terbuka sendiri. Yes. Setan kau, Kijiro, bukan diam saja. Acaraku jadi berantakan. Konsentrasiku buyar gara-gara kau berteriak. Maafkan aku, guru. Aku tidak sengaja. Pasti ini perbuatan Anting Wulan untuk mengacaukan kerjaku. Benar-benar perempuan itu ingin kuhajar. Anting Wulan, benar-benar kau perempuan iblis. Kau mengganggu acaraku. Kau harus kulenyapkan hari ini juga. Nah, terpancing juga nih Rambi. Ia keluar membawa kipas dari kulit. Ya, akan kumusnahkan kipas itu. Anting Wulan, kau tidak dengar suaraku? Jangan salahkan aku kalau Resi Wanayasa menyesal melihat muridnya tewas di tanganku. Kau lihat ini, selendang beracun. Tubuhmu akan terkapar bila terkena sabetan selendang ini. Selendang perak. Jadi Nik Rambi ini si selendang perak yang telah menggegerkan dunia persilatan. Tapi kenapa masih hidup dan membela golongan hitam? Bukankah selendang perak dari golongan putih? Tentu kau bertanya-tanya tentang senjata yang kupegang ini. Nah, Anting Wulan, pemilik selendang ini yang berjuluk Selendang Perak telah tewas di tanganku. Dan senjata ini telah kumiliki. Kau juga akan bernasib sama dengan si Selendang Perak. Aku harus berhati-hati dan terpaksa melepaskan diri dengan sekuat tenaga
kalau selendang itu disabetkan ke tubuhku. Anting Wulan, ini kau rasakan sabetan selendang perak beracun. Untuk saja sabetannya meleset. Sekarang waktunya aku melepaskan diri. Akan kucoba membobolkan ikatan-ikatan kedua tangan dan kakiku. Hiat, hiat, hiat! Tidak mungkin kau dapat melepaskan dan memutuskan rantai-rantai pengikat itu. Tidak mungkin. Astaga, darah hitam kental. Aku harus bertahan. Kau berhasil melepaskan ikatan-ikatan itu. Tapi kulihat kau kesakitan. Tentu tenaga dalammu telah kau kuras hingga kau tak bisa menahan sakit di dalam tubuhmu, Anting Wulan. Nirambi, ayo, kau sabetkan lagi selendang perak beracun itu. Ayo Nirambi, walaupun aku terluka, aku masih mampu untuk melawanmu. Aku tidak takut mati, Nirambi. Ayo. Tikus kecil, kau mau pamer? Nah, kau jaga ini, sabetan selendangku. Ku tahan, Nirambi. Hebat juga pukulan balasanmu, Anting Wulan. Tapi pukulanmu seperti semut menggigit. Ayolah, sabetkan lagi selendangmu itu. Ayo sabetkan lagi. Baik, Anting Wulan. Awas. Tangkap saja dengan tanganku. Nah, sekarang selendangmu telah melilit tanganmu. Tapi kenapa racun-racun perak tidak mempan kepadaku, Nirambi? Hah? Kenapa? Racun di ujung selendang perak ini tidak mempan lagi. Gila. Ilmu setan telah kau pergunakan. Benar-benar kau manusia setan. Aku tidak percaya ini bisa terjadi. Setiap lawanku yang menyentuh selendangku ini pasti tewas atau setidaknya akan keracunan. Kulitnya akan terkelupas. Tapi kau tidak apa-apa. Anting Wulan, benar-benar kau lawanku yang tangguh. Aneh. Aku tidak merasakan ada racun menjalar di dalam tubuhku ini. Ini kesempatanku untuk mengeluarkan racun-racun yang mengeram di dalam tubuhku lewat selendang yang melipat tanganmu ini. Nah, tariklah selendangmu, Nirambi. Gila, selendangku seperti melepel keras. Ilmu apa lagi yang kau pergunakan, Anting Wulan? Astaga, kau tidak bergeming sedikit pun. Kau tegar seperti gunung. Darahku sekarang mengalir keras. Ya, seperti disedot oleh selendang ini. Ku tahan saja, supaya jangan semuanya tersedot. Biarlah racun-racun saja yang tersedot selendang ini. Hiat! Kau kepayahan, Anting Wulan. Nah, rasakan ini, jarum-jarumku. Pasti kau akan lumpuh kalau tertusuk oleh jarum racun 1000 ular kobra. Berbahaya sekali. Tangis anaknya Lantri membuat hatiku tidak karuan. Aku tidak tega untuk mengajaknya ke Semeru. Ki Ageng Lindu yang bisa memutuskan semuanya. Ya, Anting Wulan harus segera diselamatkan. Raden, setelah kurunungkan baik buruknya, terpaksa kita mengajak Lantri ke Semeru. Apapun yang terjadi, kita harus menjaganya daripada kita menunggu esok atau kapan. Karena Anting Wulan segera diselamatkan. Kalau tidak, mara bahaya akan terus merajalela. Mungkin ini sudah kehendak Dewata demikian. Ki Ageng, tapi kalau aku mendengar anaknya menangis, rasa-rasanya aku tidak tega untuk membawanya serta ke Semeru. Ini terpaksa kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa kehendak dan haknya Lantri. Aku dan Melur akan mendampinginya. Sekarang kita berangkat ke sana. Baiklah, Ki Ageng Lindu. Kalau memang halnya demikian, kita tidak bisa menolak perjalanan ini. Anting Wulan harus diselamatkan. Lihatlah, tubuhmu sekarang dialiri darah hitam. Keringatmu tidak menetes lagi. Tentu nyawamu akan segera lenyap dimakan waktu. Tapi sebelum semuanya terjadi,
alangkah baiknya kau serahkan pusaka arca emas itu, atau keterangan di mana kau sembunyikan benda itu, Anting Wulan. Nik Rambi, apapun yang kau lakukan terhadapku akan sia-sia. Kalau aku mati, benda itu tidak akan kau dapatkan. Apalagi aku masih hidup. Jangan harap kau akan bermimpi naik ke surga, Nik Rambi. Anting Wulan, apakah kau tidak menyesal nanti jika yang kau tinggalkan, maksudku Raden Saka Palwaguna, mempunyai kekasih lagi, sementara kau terbaring di kubur, kekasihmu bersenang-senang dengan perempuan lain? Nik Rambi, kau jangan banyak bicara. Lakukanlah kehendakmu di sini. Aku, Anting Wulan, tidak takut mati. Mati buatku sebuah perjalanan menuju nirwana. Ketimbang hidup sepertimu, tidak punya tujuan. Apalah artinya hidup bila untuk kejahatan, Nik Rambi? Seharusnya kau yang setua itu menyadari, ujungnya perjalanan manusia ialah kebajikan. Jangan mengajari aku, Anting Wulan. Kau perempuan sombong yang bangga akan kesaktianmu. Tapi di puncak Semeru inilah kau tidak berdaya. Di sini ajalmu sampai, Anting Wulan. Tapi aku inginkan kematianmu itu pelan-pelan. Aku ingin melihat pendekar dari Galuh sekarat dan mati dimakan oleh belatung-belatung. Lakukanlah, Nik Rambi. Jangan bisanya mengancam saja. Aku muak melihat kelakuanmu. Sudah tua, tapi ingin jadi muda. Tempatmu nanti di neraka yang cocok. Kasihan sekali. Kau menghinaku, Anting Wulan. Nah, aku terpaksa menggunakan busur ini. Dari busur ini akan melesat anak panah yang beracun untuk menambah luka-luka di tubuhmu itu. Permainan anak kecil. Apa kau kira aku tidak bisa menangkis seranganmu, Nik Rambi? Ayo, lakukanlah. Jangan pentak bacot saja. Ayo, lakukanlah. Aku tidak takut mati, Nini Peot. Iladalah, kamu benar-benar kepingin mati, anak sombong. Nah, kau lihat ini. Anak panah telah kutarik dari busurnya. Permainan anak kecil kau pamerkan kepadaku. Tidak ada gunanya, Nik Rambi. Hayo lepaskan. Hayo lepaskan. Kalau benar-benar memang kau perempuan yang berberani. Awas. Lucu sekali. Kenapa tidak jadi? Apakah kau salah bidik? Kendit, kemari kau, Kendit. Iya, Guru. Ada apa, Guru? Kau keterlaluan. Kenapa tadi busur ini menjadi kendor? Apakah kau tidak pernah merawatnya? Kau bikin malu saja. Oh, aku telah dipermalukan oleh Anting Wulan. Anak panah tidak lepas karena busurnya tidak melentur lagi. Benar-benar keterlaluan. Maafkan, Guru. Aku tetap merawatnya. Tapi hawa dinginlah yang membuat tali busur itu menjadi kendor, Guru. Maafkan, Guru. Nasibmu memang mujur, Anting Wulan. Rupanya dewa masih melindungimu. Tapi tunggulah, aku masih punya cara lain supaya kau benar-benar ketakutan menghadapi maut. Rambi seperti orang linglung, mondar-mandir di ruangan kamar penyiksaan. Sementara Anting Wulan terus mengejeknya, memancing-mancing kemarahan Rambi. Hawa dingin di puncak Semeru itu membuat Anting Wulan mengerahkan sebagian tenaga dalamnya untuk mengusir hawa dingin. Aku harus banyak menggerak-gerakkan tubuhku supaya hawa dingin itu terusir dari tubuhku. Apa yang kau lakukan, Anting Wulan? Apakah kau sedang menggunakan ilmu agar kau tidak terlalu kedinginan? Percuma saja. Puncak Semeru ini dinginnya tidak bisa dikalahkan oleh hawa panas, kecuali dengan letusan gunung berapi. Nik Rambi mengetahui maksudku. Perempuan tua ini semakin gila saja untuk menguasai arca emas Dewa Siwa. Benar-benar perempuan yang haus akan ilmu dan haus akan dunia. Biarlah aku gerak-gerakkan badanku agar hawa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Anting Wulan, apapun yang kau lakukan tidak akan bisa berhasil. Sebaiknya kau menyerah saja. Aku bersabar menunggu keputusanmu. Ayolah, jangan berkeras hati. Aku pasti akan menyelamatkan dirimu
dan mengantarkanmu ke perguruan Gua Larang. Sebaiknya tidak kujawab saja. Apakah kau tidak dengar kata-kataku? Atau memang kau sedang mengatur napas agar hawa dingin itu dapat kau atasi? Ya, tidak bisa, Anting Wulan. Toh tetap saja kau akan kedinginan. Gila nenek-nenek tua ini. Ceriwis, menyebalkan. Kalau mati, lebih pantas jadi santapan burung-burung pemakan pangkeng. Kau benar-benar perempuan yang nekat. Perempuan yang susah ditundukkan dengan kata-kata. Ataukah aku harus membuatmu bicara dengan cara kekerasan? Oh, baiklah. Kendit. Ya, Guru. Ada apa, Guru? Kendit, Anting Wulan ini benar-benar tidak mau bicara denganku. Siapkan air panas. Aku ingin perempuan ini membuka mulutnya dengan disiram air panas. Cepat, Kendit, buatkan air panas. Baik, Guru. Melaksanakan perintah. Kalau memang kau benar-benar manusia sakti, tubuhmu tidak akan terbakar dengan disiram air panas, Anting Wulan. Benar-benar keji perempuan satu ini. Sayang sekali, kipas dari kulit itu tidak dibawanya. Senjata ampuhnya hanya di kipas kulit itu. Biarlah, aku tunggu saja apa yang akan dilakukannya. Nirambi, akan kutandingi semua siksaan ini. Kita tinggalkan sejenak Anting Wulan di puncak Semeru. Kini kita ikuti perjalanan Raden Saka, pengemis budiman, Lantri, dan murid-murid pengemis tongkat merah cabang Kota Welingi. Perjalanan ini agak melelahkan, Kilindo. Karena kita membawa beban Lantri sebagai kunci penyelamat Anting Wulan. Iya, perjalanan yang banyak memakan waktu. Lantri tekadnya tidak bisa kita cegah. Kalau saja aku tahu di mana Lantri menyimpan sepasang permata itu, pasti akan kucurinya. Raden, aku sendiri belum pernah melihat benda itu. Aku menyelamatkan Lantri karena laporan dari murid-muridku yang menyusup ke sana. Bandil suaminya menjadi bulan-bulanan karena siksaan Ki Jero. Tapi untung aku keburu menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, tentu nasibnya akan parah. Kesetiaannya dan rahasia yang dipendam begitu teguh. Mudah-mudahan kita cepat sampai di tujuan, Ki Ageng. Mudah-mudahan begitu. Nanti setelah murid-muridku selesai membuat rakit penyeberangan, perjalanan akan lancar. Hanya sungai Berantas ini yang lebar. Sungai-sungai lainnya yang akan kita seberangi tidak seberapa lebarnya. Selain sungai-sungai yang kita seberangi, masih banyak musuh-musuh yang menghendaki pusaka arca emas itu, Ki Ageng. Cakar Maut mempunyai dendam padaku. Cakar Maut itu memang manusia yang licik, mengkhianati perguruan Segoro Ireng dan menghasut golongan hitam lainnya. Ya, Ki Ageng Dindo, siapakah sebenarnya Cakar Maut itu? Apakah benar saudara-saudaranya ada yang pernah datang ke Galuh? Cakar Maut itu memegang pimpinan perguruan Badak Hitam, yang merupakan anak cabang dari perguruan Segoro Ireng yang berpusat di Pegunungan Ijen. Sementara Segoro Ireng sendiri, menurut Telik Sandi, yang dikirim berpusat di pesisir Purwo. Begitu. Cakar Maut tidak bisa dibuat main-main. Pukulan-pukulannya sangat berbahaya, Ki Ageng. Iya. Apalagi ilmu pukulannya, ilmu pukulan pelempuh daya, penambah birahi, sangat berbahaya. Karena ilmu itu dilambari dengan setengah ilmu setan. Ilmu yang terdapat pada gua-gua di pinggir laut. Seperti melur itu. Kalau saja tidak lekas-lekas kita tolong, mungkin sebagian ilmu-ilmunya akan rontok. Benar, Raden. Ki Agung Lindo, lihat itu murid-muridmu telah selesai dengan rakit-rakit penyeberangan. Ya, benar. Mari, Raden, kita ke sana mempersiapkan penyeberangan. Baik, Ki Ageng. Ki, aku takut. Sungai ini begitu kencang airnya. Bagaimana kalau tambang itu tidak kuat menarik rakit yang kutumpangi, Ki? Jangan takut. Kau didampingi oleh Raden Saka.
Sementara aku sendiri akan berjaga-jaga di rakit lain. Ayo Lantri, naiklah ke rakit ini. Iya, iya Ki. Cup sayang, kita menyeberang ke sana. Cup ya. Lantri, sebagian telah menyeberang ke sana untuk memegang tambang rakit yang akan kita tumpangi. Kau sudah siap? Iya Raden. Baiklah. Ki Ageng Lindu, ayo kita mulai. Iya Raden. Oi, yang di seberang sana siap semuanya? Siap, Guru. Iya, sekarang tarik pelan-pelan tambang itu. Ayo mulai. Siap, laksanakan perintah. Diam sayang, kita akan mulai menyeberang. Lantri, duduk saja. Jangan berdiri. Aku mengimbangi rakit ini. Iya Raden. Cup sayang, Cup. Ujung rakit diikat tambang, lalu ditarik oleh beberapa orang murid-murid Ki Ageng Lindu dari seberang sungai. Sementara Raden Saka mengimbangi memegang tambang yang merentang, membantu mendorong dengan tenaga dalamnya. Tetapi ketika sampai di tengah-tengah sungai, dari hulu datang sebatang pohon besar yang hanyut karena tumbang mengarah ke rakit yang ditumpangi oleh Lantri. Raden, cepat Raden. Pohon besar yang hanyut itu akan menabrak rakit kita, Raden. Cepat. Tenang saja Lantri. Duduk, jangan berdiri. Nanti kau terbanting oleh goyangan rakit ini. Aku akan berusaha menghindarinya. Oi, cepat. Cepat tarik tambang yang kalian pegang. Aku sendiri akan menahan batang pohon yang tumbang itu. Siap, Guru. Ayo, tarik. Raden, pohon itu. Batang pohon besar yang tumbang dan hanyut itu meluncur dengan deras menghancurkan rakit yang ditumpangi oleh Raden Saka Palwakuna dan Lantri. Sebelum tubuh Lantri terlempar, Raden Saka telah meraihnya. Tubuh Raden Saka bagaikan mengapung di atas air sambil membopong Lantri dan anak bayinya melesat ke seberang. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Tidak percuma menjadi murid Resi Wanayasa. Raden Saka selamat sampai seberang. Rakitku terhindar dari hantaman batang pohon besar itu. Terima kasih Raden. Kau telah menyelamatkan diriku. Dewata yang melindungi dirimu. Ini resiko yang kau pinta sendiri. Nah, sekarang susui dulu anakmu supaya tidak kaget dan takut. Iya Raden. Cup sana. Kita telah selamat. Ayo, nenek dulu sayang. Raden, maafkan aku. Aku tidak sempat melompat membantumu karena aku mencoba menghalangi derasnya batang pohon besar itu. Tidak apa-apa Ki Ageng. Kita masing-masing telah berusaha menghindar dari benturan tadi. Tapi batang pohon itu begitu cepat. Dewata telah menolong kita, Raden. Aku bangga kau dapat melesat dan mengapung di atas air. Ilmu apakah yang kau pergunakan, Raden? Ki Ageng Rindu, semua orang bisa melakukannya. Karena sebelumnya aku telah menyiapkan 2 buah papan di atas telapak kakiku. Dengan tenaga dalam dan meringankan tubuh, 2 papan yang pas di telapak kaki dapat meluncur di atas air, Ki Ageng. Ki Ageng pun dapat melakukannya. Aku yang setua ini alangkah bodohnya tidak mempelajari ilmu itu.
Bila ada kesempatan, aku akan mencoba dan mempelajari di atas air, Raden. Maaf, Ki Ageng Lindu. Aku tidak bermaksud mengajari ilmu ini. Tidak apa-apa, Raden. Justru dengan pengetahuan ini dapat kuwarisi kepada seluruh murid-muridku di cabang kota Walini. Mudah-mudahan berhasil, Ki Ageng. Terima kasih, Raden.